Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, siapa? Sehat. Itu pakai cium tangan kayak Ustaz. Kan nyamper bapak nih ceritanya nih. Jadi ini kita mau podcast Sabtu bersama bapak. Wah, Apa tuh Sab? kita mau dengar cerita bapak nih. Oh, cerita. Zaman bapak masih muda nih. Ya masih muda mah ya masih muda. Sekarang masih muda. Iya. Cuman bungkusnya aja, Pak. Dalamnya masih muda ya, Pak. Masih. Iya. Itu uban berarti ini, Pak. Ini bukan mode. bukannya uban. Apa itu? Ini rambut muda, dia masih putih. Ya kan, rambutnya masih muda. Ntar kalau udah tua juga hitam dia. Iya. Jadi biasa soal ke bapak nih, kita mau dengar cerita zaman bapak muda nih, apa sih yang sekarang anak-anak nggak ngalamin gitu, Pak. Zaman dulu bapak nih ada apa, bapak? Nakal-nakalnya bapak dulu gimana sih, Pak? Beda nggak sama nakal-nakalan, Pak? Kalau cerita nakalan anak dulu ketimbang anak sekarang. Kalau anak dulu tuh nakalnya masih terarah. Nakalnya terarah. Terarah. Apa diarahkan, Pak? Terarah. Oh, terarah. Terarah sendirinya. Gitu. Karena zaman dulu kan rumah masih jauh-jauh. Pendatang juga belum begitu banyak, apalagi yang era lahiran tahun 60-an sampai tahun 70-an. Jadi tahun 70-an itu sebenarnya orang yang lahir di tahun 70-an tuh bisa ngikutin di era 70 tahun ke bawah maupun yang lahir 70 tahun ke atas gitu. Jadi ada zamannya gitu, masih ngikutin zaman susah ngerasain, zaman senang ngerasain gitu. Kalau zaman susah udah nggak aneh, zaman susah gitu. Tapi susah-susahnya orang dulu nggak susah makan gitu. Zaman dulu masih sama kan, Pak? Nggak susah makan. Di kebun banyak makanan. Iya benar. Ya kan. Itu sawah masih banyak, kebun masih banyak, buah-buahan masih banyak. Nah, paling nakal-nakalnya anak zaman dulu nyolong jambu. Ya. Nah kalau anak sekarang, ya enggak, yang Masih, nyolong banda. Masih, Pak, ada yang nyolong jambu, cuma di pasar, Pak, bedanya, Pak. Oh, Mungkin kalau dulu di pohon langsung, Pak, ya. Nah, paling nyolong jambu zaman dulu. Kalau nggak nyolong jambu ya nyolong kecapi. Kalau orang Jakarta kan kecapi. Iya, iya. Banyaknya. Berarti kalau ngomongin nakal mah sebenarnya ya di zaman apapun anak nakal mah sama aja, Pak. Cuman Kalau nggak nakal bukan anak-anak namanya. oh gitu, Pak. Iya. Namanya anak-anak mah nakal mudah hal dimaklumi. Namanya juga anak-anak. Tuh. Kalau orang tua nakal itu yang beda. Nah, salah satu contohnya apa nih, Pak? Maksudnya kan yang Bapak lihat bocah-bocah sekarang nih, ya kan? Kayak zaman muda dulu nggak begitu dah gua. Gua nakal sih, tapi anak sekarang begini ya. Itu lebih apa itu, Pak? Perbedaan Kalau zaman dulu nakalnya ada fasilitas. Nakalnya ada fasilitas. Fasilitas. Tahu nggak? Nyolong jambu masih punya kebun jambu. Ini nyolong di kebun sendiri ya, bukan nyolong dong, Pak? Hah? Nah kalau kebun sendiri beda. Kagak enak buahnya. Oh gitu. Soalnya makannya sendirian. Kalau nyolong kan bareng-bareng, berlima, berenam. Ya kan? Tuh, main gitu kan. Ke rumah temen ada jambu, diembat, ya kan, kagak ngomong-ngomong. Enak rasanya. Iya. Beda kalau mau sendiri mah. Jadi kalau ini potongan Bapak nih kayaknya dulu Bapak demen berantem Bapak dulu, Pak? Kalau masalah berantem zaman dulu ya masih berantem. Iya. Bedanya berantem sama sekarang gimana, Pak? Kalau berantem zaman dulu itu 1 lawan 1. 1 lawan 1. Iya, namanya berantem. Oh gitu. Gitu. Kalau keroyokan kayaknya nggak ada. Kalau anak sekarang beraninya kan keroyokan. Kalau nggak rame-rame agak berani berantem. Kalau zaman dulu mana yang rasanya dominan doyan berantem dicariin, besok berantem sama gua gitu. Oh. Disaksiin sama temen-temennya dan nggak ada dendam gitu. Setelah selesai berantem menang ya menang, lu jadi menang, udah berantem besok udah nggak lagi. Oh, hari ini berantem besok udah biasa lagi. Udah biasa lagi itu, Pak, ya? masalahnya kelar. Kalau zaman sekarang kan enggak, yang berantem yang mana
yang kena sasaran yang mana? Sekarang anak sekarang kayaknya berantem pada di sosmed Pak, di handphone. Ya kalau berantem di handphone mah kayaknya berantem ikut-ikutan kali ya. berarti anak-anak maksudnya zaman bapak tuh lebih apa ya, kalau saya bilang gentle lah gitu Pak, satu ketemu satu, jarang lah keroyokan gitu Pak ya, ada masalah ya, berantem kelar ya besok udah lah gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau dulu tuh kan bisa dikatakan satu kampung bisa dikatakan ada jagoannya. Abang-abangan. Nah, kalau abang-abangan udah di era tahun 90-an. Gitu. Gitu. Kalau di era 70-an nggak ada cerita abang-abangan. Gitu. Jadi seumuran Gitu, adanya. Gitu. Seumuran dia siapa yang dominan suka berantem. Nah, berantem juga bukan hanya karena jago, bukan. Karena kadang-kadang ada yang konyol, terus yang berantem ini belain gitu. Jangan berantem, kalau lo berani sama dia, lawan gua dulu. Kalau menang, ya lo jadi pemimpinnya gitu. Oh enggak ada kadang-kadang Pak. Dulu kalau zamannya Manuk SD tuh ini Pak, ada yang ribut nih. Tangan ke tengah, coba ludahin kalau berani. Nah, tadi jadi berantem berdua tuh. Itu mah lagunya anak adu domba. Gitu. Dia mah nggak berantem, cuma nyuruh orang berantem. Gitu. Kan zaman dulu ada Pak. Coba pegang hidungnya kalau berani gitu. Berantem gitu kan. Itu mah biasa, itu mah biasanya yang begitu dia nggak jago berantem. Tapi kalau tukang berantem, ada tukang juga. Ada tukang. Tukang berantem. Tapi ada mandor, ada ini. Jadi mana nih jagoan, misalnya satu kampung sama lain kampung itu pasti ada dominannya, jagonya gitu. Jagoan anak-anak. Tapi jago zaman dulu mah nggak ada yang nyuri, nggak ada yang nyuri. Terus nggak ada yang keroyokan. Kalau berani satu lawan satu. Gitu. Ditonton sama temen-temen. Ditonton. Gitu. Tonton sama temen-temen, tapi nggak ada tuntutan juga zaman dulu. Ya kan, nggak dituntut, wah besok katanya ini, enggak. Udah selesai aja, berantem aja, yang menang siapa, yang kalah siapa, udah gitu dong Pak ya. lalu. Nah terus kalau ini Pak ngomong zaman anak muda kan, kasmaran nih, dulu gaya-gaya pacaran orang dulu gimana sih Pak? Kan dulu kan, kalau sekarang mah gampang ya, WhatsApp, bikin status, kamu udah mams belum sih, gitu-gitu. Lu kan dulu gimana Pak deketin cewek tuh gimana? Terus ngapel, ya seru banget kayaknya dah. Wah, kalau gitu bawa martabak gitu, ngapel gitu. Kalau sekarang kan datang pesan shopee food gitu Pak. Paling enggak kalau di zaman dulu itu, kalau kita seneng sama cewek yang kita seneng, kebetulan bisa dikatakan wah ini bintangnya lah gitu kan. Nah, kalau di kampung ya kembang desa lah. Iya. Bisa dikatakan bintang kampung. Iya. Yang paling penting dah tuh kalau di kampung dah tuh ya. Nah itu biasanya juga pakai adab. Oh gitu Pak. Adab. Buat deketin perempuan tuh harus pakai adab. Itu paling enggak kita mengenal sama orang tuanya. Terus sopan santunnya. Kalau datang juga paling enggak bawa oleh-olehnya. Gitu. Zaman dulu kalau namanya kita ngelancong ke perempuan kan nginep tuh. Zaman orang Betawi tuh rumah dulu masih banyak panggung. Rumah-rumah panggung. Kita tidurnya di depan, digelarin tikar, kasih bantal, kasih selimut. Nah, itu ada duit ilernya tuh kalau orang zaman dulu. Ada. Oh gitu. Bahasanya tuh ya buat nyuci selimut lah, karena kena iler. Makanya dibilang duit iler. Gitu. Tapi bener nggak Pak? Nih kalau misalkan datang bawa martabak, pulang bawa kelapa, bawa beras gitu, bener nggak Pak? Ya kalau kita itu mau benar namanya. Oh benar. Ini kan ngapel nih. Dari martabak telur, kita bawa martabak telur ya kan. Ntar mau pulang, itu ada beras tuh bawa, itu ada itu bawa gitu. Cuma lebih ke ngerampok kayaknya Pak ya. Kalau kita bawa-bawaan ya. Iya.
paling kagak buah tangan. Oh, buah tangan. Masa kita datang tuh nggak disuguhin kopi, disuguhin makanan, kita nggak bawa apa-apa, malu. Tuh kalau zaman lu kalau nggak bawa dijemputin nggak bawa datang? Kagak sih, cuman ya ini kira-kira ya nggak tipis dompetnya gitu. kata calon mertua gimana jadi mantu gua, datang aja nggak bawa martabak, ya kan. Dan kalau cerita orang tua dulu kan katanya datang bapaknya nih diajak main catur. Nggak ada zaman dulu main catur. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang main catur mah udah era-era 90-an. Ya, kalau dia kan tanya. Kalau zaman dulu tuh gini banyakan karena orang khususnya orang Betawi kan banyakan bertani, nyawah gitu loh. Buat dapet anaknya paling kagak ya bantuin. Kalau lagi musim panen misalnya kita bantuin. Oh, nguli ya Pak ya jatuhnya? Enggak, bantuin dia panen. Oh gitu. Terus misalnya kalau ada hajatan zaman dulu masakan masih pakai kayu. Paling kagak ngikut bikin kayu buat masak hajatan gitu. Nanti dilihat oh ini rajin apa enggak. Lah orang dulu mah males nyari mantu, males. Kalau mantu rajin ya nggak, biar hidungnya pesek, ini cocok buat mantu gua besok rajin. Karena tanahnya masih lega. Iya. Gitu. Kalau yang males-males tanah gua siapa yang macul? Bapak nyari mantu nyari kuli sawah ini. Sawah. Ya zaman dulu pendidikan kayaknya penting nggak penting. Yang penting rajin. Nah, karena dia macul juga kan bisa hidup Iya benar. dari bertani. Karena yang namanya pendidikan rata-rata orang cuma pengen nyari kerjaan gitu, kerja di kantor apa di apa, harus punya pendidikan. Makanya orang Betawi di era lahiran tahun 60 apa 50-an tuh langka yang sampai sekolahnya itu sampai sarjana, jarang. Gitu karena rata-rata kebunnya masih luas, sawahnya masih luas, tuh sehingga ya ngapain lu sekolah, macul juga. Waduh. Ya kan? Tuh kalau model begitu diterapin zaman sekarang enak tuh Pak. Kalau zaman sekarang kita punya pertanian kayaknya lebih mewah ketimbang punya kantoran. Iya, jadi kalau ngapain sekarang nih nggak ditanya kerjanya apa, gajinya berapa, cuman saya bisa macul kok Pak, tenang. Saya bisa bersihin kebun Pak, dapat anaknya. Enak tuh kalau sekarang gitu Pak. Iya, cuman tanahnya yang mana udah habis. Ya tanah siapa kek, kita garap kek. Kerjaan ada, cuman yang gaji nggak ada. Kerjaan mah ada aja. Cuman kerja aja, cuman kalau sekarang mah ya bisa dikatakan 95% yang lahiran tahun 2000 ya kan megang golok juga kayaknya nggak bisa. Iya Pak ya. Tapi setuju nggak Pak kalau Manu bilang ini bedanya nih menurut pandangan Manuk aja Pak ya, bocah dulu sama bocah sekarang tuh nakalnya beda gini. Bocah dulu nakal minimal bisa ngaji, pintar ngaji. Kalau sekarang kayaknya nakal mah nakal aja udah kagak kepikiran apa-apa. Nah nakalnya kita nih ya namanya bocah-bocah nakal ntar mau maghrib juga ada. Lu pulang. Ayo maghrib. Ya kalau zaman dulu kenapa mayoritas walaupun nggak sekolah tapi pinter ngaji, karena landasnya kan agama. Landasannya agama ya kan, sehingga untuk akhlaknya juga berbeda. Kalau zaman dulu anak aja nih ada orang tua temennya datang nih, anaknya tuh nggak berani deket orang tua. Nah, iya. Deketin orang tua nggak berani, nyampur nggak berani. Betul. Apalagi ada makanan nggak berani. Kalau anak sekarang kan enggak, orang tua sama orang tua lagi ngobrol nih, anaknya datang aja pengen comot aja tuh kue. Lah bener tuh Manuk banget tuh Pak. Jadi akhlak sama adab itu udah berkurang. Kalau zaman dulu enggak, ada tamu datang disiapin kopi, siapin makanan, kita cuma ngintip aja dari jauh.
Arab-Arab kapan tuh tamu pulang? Kuenya buat gua. Enggak. Kalau kawan nguping udah diplototin. Kalau nguping udah diplototin karena kenapa? Pengen tahu urusan orang tua. Gitu. Karena nggak pantas anak kecil dengerin omongan orang tua. Kalau anak sekarang kagak ada orang tuanya nyampur aja udah. Ya nggak, sama juga kayak merah kucing. Di mana ada tuannya, kucing ada di sebelahnya. Gitu. Jadi zaman semakin modern, itunya juga bergeser, Pak. Bergeser. Tapi nggak semua lah ya, Pak. Tergantung orang tuanya juga. Tergantung didikan dari orang tua. Betul. Itu kalau orang tuanya masih artinya masih ingat dengan masa lalu, adab-adab orang tua terdahulu, pasti masih ngingetin. Di saat ada temennya, ada tamunya, neng sono nong main dulu nih, jangan deket-deket bapak. Bener. Tuh. Kalau anak sekarang enggak, bapaknya kerja aja diparanin. Pak bagi duit. Zaman dulu bapaknya kerja cuma dilihat dari jauh, nggak berani nyamperin. Gitu. Tapi minta duit mah sama aja itu. Enggak. Oh Enggak berani. Karena kenapa? Orang tua zaman dulu ngajarin sama anak-anaknya di saat bapak lagi kerja, atau saat bapak lagi ada tamu bapak, atau ada orang tua, atau dari siapapun datang, anak nggak boleh minta duit sama orang tua. Gitu. Kalau mau minta sama maknya. Oh gitu. Iya. Oh kalau mau bapaknya minta nih, kalau bapaknya lagi megang duit, kalau kagak kan bikin malu. Iya. Ya kan Pak, bagi duit dong. Duit bapak mana ya? Kagak punya duit padahal bapaknya. Kan jadi malu-maluin. Bener nggak? Gitu. Kalau mau minta sama maknya. Gitu. Jadi ya anak sekarang juga udah kritis ya Pak. Kadang pinteran anak kita megang handphone begitu Pak ya. Ya kalau sekarang mah iya begitu. Jadi zaman semakin canggih, banyak anak-anak yang kurang mengenal akhlak atau adabnya kurang bagus gitu ya. Karena ya memang balik lagi orang tuanya juga enggak. Karena terkikis dengan zaman. Ya betul. Ya kalau adab mah mau zamannya kapan sampai kapan juga adab memang harus ini Pak ya. Harus dikedepankan. Betul. Oke, jadi intinya mah dari zamannya bapak sampai zamannya sekarang, namanya nakal mah ya nakal mah sama aja, cuman kalau nakal mah yang namanya anak-anak pasti harus nakal. betul. Sebab kalau nggak nakal bukan anak-anak. Nah, kalau dia nakal dia punya pengalaman, punya memori. Oh dulu gua masih kecil berantem. Jadi punya bahan cerita. Iya. Itu punya bahan cerita. Kadang-kadang dulu gua masih kecil nyolong jambunya neneknya dia, atau kebunnya si A atau si B gitu loh. Gua nyolong jambu engkong gua gitu, diudag-udag gitu. Jadi ada pengalaman masa lalu, walaupun itu tapi kan ada kenang-kenangannya. Kalau sekarang enggak, nakalnya apa tawuran, nggak apa kenang-kenangannya tawuran. Ya nggak kenang-kenangannya paling si anu tuh, ya nggak di kantor polisi gara-gara tawuran, nggak kagak keren. Wah, gua berantem sama 100 orang nggak mundur gua. Nah, Orang belakang gua tembok. iya nggak keren gitu. Kalau zaman dulu tuh artinya walaupun dibicarakan dengan regenerasi, nggak malu-maluin dah nakalnya. Tapi Gitu. nih pesen bapak nih, kalau buat bocah-bocah sekarang, kalau misalkan anggaplah zaman bapak umur remaja lah gitu, kalau bapak ngeliat remaja sekarang tuh sebenarnya apa sih yang mau bapak ngomong nih, zaman gue nih begini, ya lu nakal cuman begini dah. Jadi pesan apa sih Pak kalau buat anak-anak remaja sekarang tuh? Kalau buat anak-anak sekarang ya ada namanya di era sudah digital, ya kan. Terutama itu pesannya adab sama orang tua. Atau enggak? Karena kenapa? Kalau sama orang tua saja kita sudah beradab, artinya pasti akan beradab juga kepada orang lain. Tapi kalau dengan orang tua saja sudah tidak beradab, bagaimana mau beradab sama orang lain? Betul. Gitu. Intinya harus adab diutamakan atau dikedepankan. Gitu. Satu, jadi teman-teman ingat nih, zamannya bapak sama zaman sekarang itu perbedaannya cuman mungkin anak-anak sekarang akhlak dan adabnya itu udah mulai
berkurang lah Pak ya. Iya. Kalau kadar nakalnya mah sama lah orang dulu. Kalau nakal mah sama. Bandel-bandelnya mah sama. Cuma adab di usia-usia remaja itu sekarang itu bahasa yang zaman dulu tabu diucapkan itu diucapkan. Contoh di saat ngobrol aja, anjing, anjing. Nah, kan binatang anjing. Anjing gak salah apa-apa disebut-sebut Iya, terus. makanya kata anjing apaan sih lu? Nah, maknanya anjing apa coba dari pembicaraan mereka. Nah, sering Bapak lihat di saat ngobrol pasti ujung-ujungannya ada kata anjing. Emang anjing salah apa sih? Ayo, kok ujungnya anjing gitu? Apa itu tradisi di zaman sekarang? Zaman dulu nggak ada ngomong, yang ngobrol biasa aja. Akrab-akrabnya nggak Iya. pakai gitu Pak. Tapi tidak pernah mengatakan, iya anjing, iya anjing. Kok anjing dibawa-bawa terus gitu? Apakah ini keturunan anjing? Apakah ini bapak anjing? Ya kan? Apa ma anjing? Kok anjing dibawa-bawa gitu? Itu yang sering didengar tuh. Enggak di mana-mana, enggak di daerah, apalagi di kota-kota besar. Selalu tuh kata anjing tuh disebut. Gitu. Jadi akhirannya tuh anjingnya tuh. Nah, itu yang Bapak pertanyakan tuh ada apanya sih sama anjing? Segitu dendamnya tuh bicara tuh sama anjing. Anjingnya sendiri juga masih bertanya-tanya sampai sekarang Pak. Apa sih gue ya? Kayak bawa mulu gue ya. Padahal anjingnya ya enggak makannya enak. Jadi buat teman-teman, nah tadi dari cerita Babe kita bisa ambil intinya tuh, jadi lu nakal boleh, bandel boleh, tapi harus punya adab dan akhlak, tetap harus diutamakan apa ya? Utama. Betul, apalagi sama orang yang lebih tua, gitu kan. Kalau Yang barisnya abang ya abang. gaya-gaya sekarang mah ya karena anak-anak udah modern aja Pak ya, ngikutin banyak referensi dari apa, cuman tetap teman-teman adab sama akhlak nomor satu. Gitu Pak ya? Iya, akhlak sama adab yang Oke nomor Be, satu itu. makasih banyak nih Be cerita-ceritanya. Ntar Manuk malam minggu depan Manuk soal lagi ya Babe. Nanti Manuk mau nanya-nanya lagi nih zaman-zaman dulu. Tapi nanya jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang. Ya kagak, nanti Manuk kasih bocoran dulu nih Be. Manuk mau nanya ini nih, nanti Be belajar. Oke teman-teman ya Be, balik dulu Be. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.